Pantun rohani yuk bersama Rere di Salatiga. Bersama Hayun dari Denpasar. Bersama Salvi dari Kota Tual, Maluku. Berdasarkan bacaan hari ini, Selasa 6 September 2022. Diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Ada satu pertanyaan dari kalangan non-Kristen mengenai jati diri Yesus. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapakah dia berdoa? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita sendiri pertanyaan tersebut tentunya tidak relevan lagi, karena kita sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Allah, yakni adalah Allah Putra yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan dalam rupa sebagai manusia itulah kemudian Yesus berdoa. Bukan hanya berdoa, Yesus juga makan, Yesus juga minum, dan melakukan banyak hal-hal lain sebagaimana layaknya sebagai manusia. Injil hari ini pun juga mengatakan tentang Yesus yang berdoa. Di sana dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ini Yesus mau memberi teladan kepada kita supaya kita pun berdoa, dan bahkan kalau perlu berdoa semalam-malaman jika kita menghadapi suatu hal atau suatu peristiwa yang sangat penting bagi hidup kita. Sebagaimana Yesus pada waktu itu, Yesus juga akan membuat satu keputusan penting, yakni untuk menentukan, untuk memilih 12 rasul di antara banyak murid-muridnya untuk melakukan pewartaan dan melakukan pelayanan untuk meneruskan karya-karyanya. kurang hati-hati terjatuh di parit. Untungnya masih bersama teman. Sebelum memilih 12 murid, Yesus berdoa semalam-malaman. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara, jika kita juga mau melakukan satu peristiwa penting atau mau mengambil suatu keputusan yang sangat penting bagi hidup kita, hendaknya kita juga tak jemu-jemu untuk kita berdoa dengan penuh kesungguhan. Meskipun dari bacaan hari ini kita juga mengetahui bahwa doa Yesus pun, setelah Yesus berdoa semalam-malaman pun, akhirnya Yesus juga harus memilih Yudas Iskariot, yang mana dia adalah mengkhianatinya dan membuatnya Yesus menderita. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita menyadari bahwa meskipun kita berdoa, tetapi semuanya kembali kepada Allah sendiri. Apakah sesuai dengan rencana dan kehendak Allah sendiri? Maka yang harus kita lakukan adalah berdoa dan kemudian berserah. Sebagaimana Yesus juga berserah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ayat-ayat selanjutnya dari bacaan Injil hari ini juga mengisahkan tentang bagaimana Yesus tetap berkarya dengan mengajar dan juga memberi kesembuhan bagi banyak orang. Di sana dikatakan, mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Yang mau bekerja hanya jarang-jarang.
sebagian besar biasanya hanya usul. Yesus memilih 12 orang yang akhirnya dijuluki sebagai rasul. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya pada waktu itu Yesus sudah mengetahui bahwa salah satu rasul yang dipilihnya, yakni Yudas Iskariot, akan mengkhianati dia dan akan membuatnya menderita. Tetapi Yesus yang telah pasrah, yang telah berserah kepada kehendak Bapa yang di surga, Yesus tetap berkarya. Ini menjadi teladan bagi kita, supaya kita pun setelah berdoa, kita juga berserah. Dan setelah berserah, apapun yang terjadi, apapun yang menjadi jawaban atas doa-doa kita, meskipun mungkin itu bertolak belakang dari keinginan kita, hendaknya kita tetap berkarya, yakni untuk kita mewartakan, untuk kita membuat pelayanan-pelayanan, dan juga untuk memberi kesaksian-kesaksian melalui hidup kita sehari-hari, memberi kesaksian mengenai bagaimana kasih Allah. Bukankah kita yang sudah dipanggil menjadi murid-murid Yesus adalah juga penerus dari para rasul, penerus untuk melakukan tugas perutusan dalam perwartaan dan juga pelayanan. Makan angkringan, lauknya sate usus. Selain itu, tidak ada pilihan. Orang hendak mendengar Yesus, juga untuk meminta kesembuhan. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, marilah kita berdoa dengan tak jemu-jemu, marilah kita berserah akan kehendak dan rencana Allah, dan juga marilah kita tetap berkarya apapun, bagaimanapun jawaban atas doa-doa kita, karena kita sungguh percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Mari mensyukuri rahmat pembaptisan dengan bertekun membaca sabdanya. Salam seroja Berkah dalam. Terima kasih.